Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Gifari dari kelas manajemen E, NIM 2005011110210. Kali ini saya akan membahas tentang perbandingan peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Safawiyah, Turki Utsmani, dan dinasti Mughal. Masa Nabi Muhammad. Karakteristik kepemimpinan. Kesuksesan Rasulullah SAW dalam memimpin selain karena dukungan wahyu Allah, didukung juga oleh 4 karakter atau sifat utama beliau, yaitu sidik, jujur. Kejujuran adalah sikap utama yang selalu dipegang Rasulullah dalam memimpin. Beliau dikenal luas oleh masyarakat Arab kala itu sebagai sosok yang sangat jujur dan jauh dari dusta. 2. Amanah atau dapat dipercaya. Amanah yang artinya mampu menjalankan sekaligus menjaga kepercayaan yang diembankan di pundak secara profesional. Yang ketiga, tablik atau menyampaikan. Tablik yang berarti menyampaikan kebenaran dan berani mengungkap kebatilan. Kepemimpinan Rasulullah ditopang oleh sikap transparansi, keterbukaan, dan selalu menyuarakan kebenaran apapun resikonya, sehingga tidak dapat dihindari sikap terang-terangan beliau dalam menyampaikan kebenaran ini, mengundang kemarahan para pemuka kafir Quraisy. Yang keempat, fatonah, yang artinya cerdas. Rasulullah SAW dalam memberikan arahan, menentukan kebijakan, dan mengambil keputusan selalu mendasarkan pandangan beliau pada ilmu. Lalu ada kebudayaan. Sejak zaman Rasulullah SAW, kebudayaan Islam berkembang terus-menerus sejalan dengan perkembangan pemikiran dan meluasnya kekuatan politik dan daerah penganut Islam. Terbentuk bermacam-macam struktur, ide, dan lembaga-lembaga dalam politik, lapangan ibadah, lapangan hukum, lapangan seni, lapangan ekonomi, lapangan sosial, dan bermacam-macam lapangan kebudayaan yang lain. Yang jelas benar menonjol dalam perkembangan kebudayaan Islam yang berpusat pada Al-Quran itu adalah kedinamisannya menyerbu keluar dari keterbelakangan kebudayaan bangsa Arab yang hidup terpencil di gurun-gurun pasir yang tandus dan keluasan berpikir yang mendorongnya. Faktor kemunduran. Yang pertama, hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Rasulullah SAW menyebutkan ini sebagai penyebab binasanya umat terdahulu. Jika yang berbuat salah adalah para pejabat, orang kuat, atau tokoh, maka mereka selamat dan hukum tidak ditegakkan. Tapi, jika yang berbuat salah adalah rakyat biasa atau orang lemah, mereka dihukum, dipenjara, dan dilukai fisik dan rasa keadilannya. Yang kedua, banyak bertanya. Maksud dari banyak bertanya yaitu pertanyaan yang tidak bermanfaat, memberatkan, dan mengundang fitnah. Yang ketiga, menyelisihi para nabi alaihissalam, yaitu meninggalkan ajaran nabi dan mengambil ajaran lain selain ajaran para nabi. Jika meninggalkan, menyelisihi sudah cukup menjadi sebab kehancuran suatu umat, apalagi memerangi ajaran para nabi alaihissalam, seperti mendiskreditkan Islam, fobia kepada hal-hal beraroma Islam, dan memusuhi para ulama yang tulus serta para pejuangnya. Faktor kemajuan. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid dengan tujuan bahwasanya Rasulullah mendirikan masjid untuk mempersatukan umat Islam dalam satu majelis, sehingga di majelis ini umat Islam bisa bersama-sama melaksanakan sholat jamaah secara teratur, mengadili perkara-perkara, dan bermusyawarah. Masjid ini memegang peran penting untuk mempersatukan kaum muslimin dan mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Kedua, Nabi Muhammad SAW mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Rasulullah SAW mempersatukan keluarga-keluarga Islam yang terdiri dari Muhajirin dan Ansor dengan cara mempersaudarakan antara kedua golongan ini. Rasulullah SAW telah menciptakan satu pertalian yang berdasarkan agama, mengganti persaudaraan yang berdasar kesukuan seperti sebelumnya. Ketiga,
Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian untuk saling membantu antara sesama kaum muslimin dan non-muslim. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW hendak menciptakan toleransi antar golongan yang ada di Madinah. Oleh karena itu, ia membuat perjanjian antara kaum muslimin dan non-muslimin. Dan yang keempat, Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Ketika masyarakat Islam terbentuk, maka diperlukan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat yang baru terbentuk tersebut. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dalam periode ini terutama ditunjukkan kepada pembinaan hukum. Ayat-ayat ini kemudian diberi penjelasan oleh Rasulullah, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan beliau, sehingga terdapat dua sumber dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Dari kedua sumber Islam tersebut didapat suatu sistem untuk bidang politik, yaitu sistem musyawarah, dan untuk bidang ekonomi dititik beratkan pada jaminan keadilan sosial, serta dalam bidang kemasyarakatan diletakkan pula dasar-dasar persamaan derajat. Masa Khulafaur Rasyidin. Karakteristik kepemimpinan: mengutamakan meniru sikap Rasulullah SAW dalam melaksanakan segala kegiatan dan berupaya menaati segala ajaran Islam. Kedua, menetapkan khalifah atau pimpinan secara demokratis, yaitu dengan musyawarah untuk mufakat dan pemilihan. Ketiga, jabatan khalifah diperoleh berdasarkan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Apabila terjadi permasalahan, diambil solusi melalui musyawarah untuk mufakat. Jabatan dianggap sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan masyarakat. Khalifah lebih mengutamakan kesejahteraan daripada mengejar kekayaan dan kekuasaan. Baginya rakyat adalah segalanya, sedangkan khalifah adalah pengabdi. Prinsip dasar sebagai khalifah adalah pemimpin pemerintah sekaligus pemimpin agama. Prinsip dasar pemerintah berdasar pada kedekatan hubungan istimewa dengan Nabi Muhammad SAW dan faktor keagamaannya, ketokohannya, dan kesetiaannya kepada Islam, prioritas dakwah Islam, dan perhatian kaum muslimin di negeri-negeri seperti Turki, Mesir, Syria, Arab, Irak, dan Persia. Kebudayaan. Kesenian umat Islam mengalami kemajuan pada masa Khulafaur Rasyidin. Kesenian ini bukan hanya kesenian yang berupa lagu-lagu, akan tetapi yang lebih penting adalah seni arsitektur atau seni bangunan. Banyak sekali di kalangan kaum muslimin yang mempunyai minat untuk mempelajari ilmu seni bangunan ini. Produk budaya materi berupa sarana ibadah, masjid. Pada masa Khulafaur Rasyidin tidaklah banyak. Perjuangan utama mereka dalam hal mengamalkan dan menyebarkan ajaran Islam yang diajarkan Nabi. Masjid-masjid didirikan dalam bentuk yang fungsional. Baru pada khalifah ketiga dan keempat mulai diperkaya dan dipercantik. Pola yang dianut masih tetap pola awal, yakni pola 4 persegi panjang berdinding tembok tinggi yang di dalamnya terdapat san dan liwan. Pada masa Khalifah Umar telah ada usaha membangun kembali bangunan Masjidil Haram di Mekah. Meskipun masih dalam bentuk yang sederhana dan mengarah ke sifat fungsional. Selain itu, Khalifah Umar juga membangun Masjid Kufah pada tahun 637 Masehi. Yang unik, masjid ini tidak dibatasi dengan dinding tembok batu atau tanah liat tinggi, melainkan dibatasi dengan kolam air. Liwannya untuk tempat sholat bertiang marmer yang konon berasal dari kerajaan Parsi. Masa keemasan Islam pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari segi antropologi, para Al-Khulafa Ar-Rasyidin juga bisa memasukkan budaya bangsa luar Arab ke bangsa Arab dengan prinsip tidak ada pertentangan dan perbedaan antar mereka. Dilihat dari segi sosiologis bahwa pemimpin-pemimpin pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah bukan pemimpin yang otoritas,
melainkan masyarakat yang menghimbau, bukan kekuasaan untuk memerintah. Masa kemunduran. Yang pertama, munculnya nabi-nabi palsu setelah pasca meninggalnya Rasulullah SAW. Yang kedua, munculnya kelompok-kelompok pemberontakan baik dari luar Islam maupun dari dalam Islam itu sendiri. Yang ketiga, terjadinya perpecahan kaum muslimin yang dipicu oleh kelompok-kelompok tertentu yang berkeinginan menduduki posisi kekhalifahan. Akhirnya orang-orang Islam pada masa itu saling membunuh antara satu dengan yang lain. Dan salah satu contoh yang terkenal berambisi merebut kekuasaan adalah Muawiyah dan Zubair. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang berambisi untuk menjadi khalifah. Masa Bani Umayyah. Karakteristik kepemimpinan. Dari segi cara hidup, para khalifah dinasti Umayyah telah meninggalkan pola dan cara hidup Nabi Muhammad SAW dan Al-Khulafa'ur Rasyidin. Hingga masa Ali, pemimpin negara, berlaku sebagai seorang biasa yang tinggal di rumah sederhana, menjadi imam masjid dan memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebanyakan orang muslim lainnya. Namun pada masa dinasti Umayyah yang mengadopsi tradisi sistem kerajaan pra-Islam di Timur Tengah, mereka menjaga jarak dengan masyarakat karena tinggal di istana yang dikelilingi oleh para pengawal. Mereka juga hidup dengan bergelimang kemewahan dan memiliki kekuasaan mutlak. Kebudayaan. Yang pertama, dalam bidang arsitektur, Bani Umayyah membangun kota modern yang memadukan gaya Persia dengan nuansa Islam, yaitu kota Kairawan oleh Uban bin Nafi. Pada masa Al-Walid bin Abdul Malik dibangun Masjid Agung yang terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus. Masjid ini dirancang oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang kedua, dalam kerajinan. Pada masa Khalifah Abdul Malik dirintis pembuatan tiras atau semacam bordiran, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan. Yang ketiga, bahasa Arab berkembang menjadi bahasa internasional. Yang keempat, mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab yang bertuliskan La ilaha illallah. Yang kelima, membangun kota Basrah dan Kufah sebagai pusat perkembangan ilmu dan adab. Faktor kemajuan dinasti Umayyah. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain: 1. Konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal antara lain sebagai berikut: 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting. Persia banyak berjasa dalam bidang pemerintahan, perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. 2. Gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah. 1. Perang saudara antara sesama anggota Bani Umayyah. Yang kedua, pertentangan antara kelompok Qais, yaitu orang Arab Utara, dan kelompok Yaman, orang Arab Selatan. 3. Diskriminasi kaum Mawali atau orang non-Arab yang baru masuk Islam. Diskriminasi pada kaum Syiah. Kelima, adanya pemberontakan oleh Bani Abbasiyah. Masa dinasti Abbasiyah.
Karakteristik kepemimpinan. Karakteristik kepemimpinan dari Bani Abbasiyah adalah menghilangnya Arabisme dalam pemerintahan. Hal ini menjadikan keragaman masyarakat faktor yang menguntungkan bagi kemajuan negara. Dengan hilangnya Arabisme dalam pemerintahan, unsur-unsur selain Arab mulai terlihat dalam sistem pemerintahan Bani Abbasiyah. Kebudayaan Bani Abbasiyah. 1. Terbentuknya pengasiliasian dari antara bangsa Arab lainnya. 2. Terdapat sebuah gerakan untuk menerjemahkan berbagai macam bentuk pengetahuan asing untuk dijadikan ke dalam bahasa Arab. 3. Dibentuknya sistem pemerintahan dan birokrasi yang modern. 4. Melakukan pemindahan ibu kota menjadi Baghdad. 4. Melakukan 5. Penumpasan dari berbagai macam pemberontakan. 6. Membuat berbagai macam bentuk masjid yang diciptakan nilai kebudayaan. 7. Menciptakan kota Baghdad dengan sangat indah. 8. Menciptakan penyair seperti Abu At-Tahiyah. 9. Menciptakan alat musik dengan nama Buk. Faktor kemajuan. Faktor yang menjadi penyebab Bani Abbasiyah mengalami kemajuan adalah adanya kesadaran khalifah akan ilmu. Sehingga dengan ilmu maka semua menggali kemajuan yang pesat. Berikut ini adalah faktor-faktor kemajuan dari Bani Abbasiyah. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk Islam. Asimilasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia sebagaimana sudah disebutkan sangat kuat di bidang pemerintahan. Di samping itu, bangsa Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, ilmu matematika, dan astronomi. Sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. 2. Gerakan terjemahan yang berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Pada fase ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan matematik. Fase kedua berlangsung mulai masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas. Faktor kemunduran Bani Abbasiyah. Sebagaimana terlihat dalam periodisasi Khalifah Abbasiyah, masa kemunduran dimulai sejak periode kedua. Namun demikian, faktor-faktor penyebab kemunduran itu tidak datang secara tiba-tiba. Benih-benihnya sudah terlihat pada periode pertama. Hanya karena khalifah pada periode ini sangat kuat, benih-benih itu tidak sempat berkembang. Dalam sejarah kekuasaan Bani Abbas, terlihat bahwa apabila khalifah kuat, para menteri cenderung berperan sebagai kepala pegawai sipil. Tetapi jika khalifah lemah, mereka akan berkuasa mengatur roda pemerintahan. Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan khilafah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Faktor dari dalam. Yang pertama, kemewahan hidup di kalangan penguasa. 2. Melebihkan bangsa asing dari bangsa Arab. 3.
Ankara murka terhadap Bani Umayyah dan Alawiyin. 4. Perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. 5. Pengaruh bid'ah agama dan filsafat. 6. Konflik keagamaan. 7. Luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. 8. Ketergantungan dan kepercayaan khalifah pada wazirnya yang sangat tinggi. Faktor dari luar. Yang pertama, banyaknya pemberontakan. Yang kedua, bencana bangsa Turki. Yang ketiga, dominasi bangsa Persia. Turki Utsmani. Karakteristik kepemimpinan. Periode pertama pada tahun 1299 sampai 1402. Periode ini dimulai dari berdirinya kerajaan, ekspansi pertama sampai kehancuran sementara oleh serangan timur. Sultan-sultannya yaitu Utsman I memerintah pada tahun 1299 sampai 1326. Lalu Orkan memerintah pada tahun 1326 sampai 1359. 3. Murad I memerintah pada tahun 1359 sampai 1389. 4. Bayezid I Yildirim memerintah pada tahun 1389 sampai 1402. Utsman mendapatkan kekuasaan setelah meninggalnya Sultan Saljuk Rum, A'la ad-Din II. Kerajaannya diperkuat dengan menambah menaklukkan wilayah-wilayah Bizantium. Periode kedua ditandai dengan proses restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansi terbesar. Periode ketiga ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hungaria. Namun kemunduran segera terjadi. Periode keempat yaitu pada tahun 1699 sampai 1839 ditandai dengan surutnya kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah di tangan penguasa wilayah. Periode kelima ditandai dengan kebangkitan kultural dan administratif dari negara di bawah pengaruh ide-ide barat. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan. Di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak mereka serap dari Bizantium, sedangkan ajaran-ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, keilmuan, dan huruf mereka terima dari bangsa Arab. Orang-orang Turki Utsmani memang terkenal dengan bangsa yang suka dan mudah berasimilasi dengan bangsa asing dan terbuka untuk menerima kebudayaan luar. Hal ini mungkin karena mereka masih miskin dengan kebudayaan. Bagaimanapun, sebelumnya mereka adalah orang nomad yang hidup di dataran Asia Tengah. Faktor kemajuan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesuksesan dinasti Turki Utsmani dalam perluasan wilayah Islam. Dan di antara lainnya adalah 1. Kemampuan orang-orang Turki dalam strategi perang terkombinasi dengan cita-cita memperoleh ghanimah atau harta rampasan perang. 2. Sifat dan karakter orang Turki yang selalu ingin maju dan tidak pernah diam, serta gaya hidupnya yang sederhana, sehingga memudahkan untuk tujuan penyerangan. Yang ketiga, semangat jihad dan ingin mengembangkan Islam. 4. Letak Istanbul yang sangat strategis sebagai ibu kota kerajaan juga sangat menunjang kesuksesan perluasan wilayah ke Eropa dan Asia. Istanbul terletak antara dua benua dan dua selat, yaitu Selat Bosporus dan Selat Dardanella, dan pernah menjadi pusat kebudayaan dunia, baik kebudayaan Makedonia, kebudayaan Yunani, maupun kebudayaan Romawi Timur. Yang kelima,
kondisi kerajaan-kerajaan di sekitarnya yang kacau memudahkan dinasti Utsmani mengalahkannya. Faktor kemunduran. Banyak faktor yang menyebabkan kehancuran Turki Utsmani. Di antaranya, faktor wilayah kekuasaannya yang luas, rumit menyusun administrasi negara, sehingga administrasi negara Turki Utsmani tidak beres. Sementara penguasaannya sangat berambisi memperluas wilayah, ikut perang terus-menerus, akibatnya tidak ada waktu lagi mengurus administrasi negara. Faktor kedua, heterogenitas penduduk. Menguasai wilayah yang luas tentu juga mengurus penduduk yang beragama etnis, agama maupun adat istiadat Asia, Afrika, dan Eropa. Untuk mengurus penduduk yang beragam dalam wilayah yang luas, mesti dengan organisasi pemerintah yang teratur. Tanpa didukung oleh administrasi yang baik, maka pemerintah menanggung beban yang berat. Dari sinilah kekacauan itu muncul. Faktor ketiga, kelemahan para penguasa. Sepeninggal Sulaiman, Turki Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah, yang tidak dapat mengatur pemerintahan negara. Akibatnya pemerintahan menjadi kacau. Kekacauan itu dibiarkan terus dan tidak pernah diatasi secara sempurna. Maka semakin lama semakin parah, sampai jatuh sakit di Eropa dan tidak ada yang mampu lagi menyembuhkannya. Masa Safawiyah. Karakteristik kepemimpinan. Dinasti Safawiyah di Persia berkuasa antara tahun 1501 sampai 1722 Masehi. Dinasti ini merupakan salah satu kerajaan Islam yang cukup besar di Persia. Awal mulanya, kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berada di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Nama Safawiyah dinisbahkan kepada nama salah seorang guru sufi di Ardabil bernama Syekh Ihsan Safiuddin. Menurut riwayat, ia adalah keturunan dari Musa Al-Qadim, imam ketujuh Syiah Isna Asyariyah. Tarekat ini berdiri bersamaan dengan berdirinya dinasti Utsmani. Gerakan tarekat ini memiliki banyak pengikut yang sangat teguh memegang ajaran agama. Gerakan ini mengubah model gerakannya dari gerakan keagamaan menuju gerakan politik. Ketika sudah menjadi kekuatan yang besar, dinasti Safawiyah beberapa kali berhadapan dengan dinasti Utsmani. Dinasti Safawiyah menyatakan Syiah sebagai mazhab negara, maka dinasti Safawiyah dikenal sebagai peletak dasar terbentuknya negara Iran. Kebudayaan. Ibu kota Safawi adalah kota yang sangat indah. Pembangunan besar-besaran dilakukan Syah Abbas terhadap ibu kotanya Isfahan. Pada saat Syah Abbas I meninggal, terdapat 162 buah masjid, 48 buah perguruan tinggi, 1082 losmen yang luas untuk penginapan tamu Syiah, dan 237 unit pemandian umum. Bangunan yang paling terkenal adalah Masjid Lutfullah yang dibangun pada 1603 Masehi dan selesai pada tahun 1618 Masehi. Merupakan sebuah oratorium yang disediakan sebagai tempat peribadatan pribadi Syiah. Pada sisi bagian selatan terdapat Masjid Kerajaan yang mulai dibangun pada tahun 1611 Masehi dan selesai pada tahun 1629 Masehi. Pada sisi bagian barat berdiri Istina Ali Kopu yang merupakan gedung pusat pemerintahan. Pada sisi bagian utara berdiri bangunan monumental yang menjadi simbol bagi gerbang menuju bazar kerajaan dan sejumlah pertokoan, tempat pemandian, karavansaris, masjid, dan perguruan-perguruan. Syah Abbas juga membangun istana yang megah dan disebut Tihil Sutun atau Istana 40 Tiang, sebuah jembatan besar di atas sungai Zindirut, dan taman bunga 4 penjuru. Faktor-faktor yang mendorong kemajuan kerajaan Safawi. Yang pertama, Syah Abbas
sangat cakap berwibawa dalam mengatur pemerintahan. Kepribadian Syah Abbas ini merupakan faktor utama yang menopang kemajuan kerajaan Safawi yang dihasilkannya. Tentang keagungan dan kepribadian yang cakap dalam mengatur pemerintahan yang ditunjukkan Syah Abbas, beberapa sejarawan telah menyejajarkannya dengan kepribadian dan keagungan Sultan Sulaiman Al-Qanuni dari kerajaan Turki Utsmani dan Sultan Akbar dari kerajaan Mughal di India. Kedua, faktor geografis. Wilayah kerajaan Safawiyah sejak masa Syah Ismail telah mencakup daerah-daerah yang subur untuk pertanian dan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan. Faktor geografis ini memang sangat menunjang kemajuan kondisi perekonomian yang juga sebagai fondasi bagi kemajuan bidang-bidang lainnya. Ketiga, faktor stabilitas dan keamanan negara. Syah Abbas berhasil mewujudkan stabilitas dan keamanan kerajaannya, sehingga memungkinkan terlaksananya pembangunan di segala bidang. Mula-mula, ia mengusahakan keamanan Safawiyah dari ancaman luar. Untuk itu, ia bersedia menandatangani perjanjian damai dengan kerajaan Turki Utsmani, sekalipun rela melepaskan beberapa daerahnya di sebelah barat jatuh ke tangan Turki Utsmani. Yang keempat, pemerintahan yang kuat dan berwibawa juga mendorong terwujudnya partisipasi rakyat dalam membangun. Syah Abbas berusaha keras untuk menjadikan pemerintahannya berwibawa di depan rakyatnya. Ia berusaha membenahi birokrasi pemerintahan dengan baik dan memberantas korupsi di kalangan para pejabatnya tanpa pandang bulu. Masa kemunduran. Adapun sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi adalah: 1. Adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Berdirinya kerajaan Safawi yang bermazhab Syiah merupakan ancaman bagi kerajaan Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian antara dua kerajaan besar ini. 2. Terjadinya dekandensi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi, yang juga ikut mempercepat proses kehancuran kerajaan ini. Raja Sulaiman yang pecandu narkotik dan menyenangi kehidupan malam selama 7 tahun tidak pernah sekalipun menyempatkan diri menangani pemerintahan. Begitu pula dengan Sultan Hussein. Ketiga, pasukan Ghulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti semangat Ki Zilbas. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan mental karena tidak dipersiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bekal rohani. Kemerosotan aspek kemiliteran ini sangat besar pengaruhnya terhadap lenyapnya ketahanan dan pertahanan kerajaan Safawi. 4. Seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Masa dinasti Mughal. Karakteristik kepemimpinan. Pemimpin atau Khan bangsa Mongol yang pertama diketahui dalam sejarah adalah Yesugei. Ia adalah ayah Jenghis atau Chinggis. Jenghis sebenarnya adalah gelar bagi temujin yang diberikan kepadanya oleh sedang kepala-kepala suku Mongol yang mengangkatnya sebagai pemimpin ketika ia berumur 44 tahun. Hulagu, salah seorang keturunan dari penguasa Mongol dari Genghis Khan. Hulagu terkenal sebagai perusak dan penghancur Baghdad. Kekejaman dan petualangannya menghancurkan Islam dan kebudayaan. Namun setelah sampai ke anak cucunya, mereka telah berubah, bukan lagi sebagai perusak, tetapi justru sebagai pembangun Islam. Kelak anak cucu dari bangsa Mongol inilah yang berhasil mendirikan kerajaan Mughal di India. Kebudayaan. Yang pertama, munculnya beberapa karya sastra tinggi seperti Padmavat yang mengandung pesan kebajikan manusia gubahan, Muhammad Jayazi, seorang penyair istana, Abu Fadl menulis Akbarnamah, dan Aini Akbari yang berisi sejarah Mughal dan pemimpinnya. Yang kedua, kerajaan Mughal termasuk sukses dalam bidang arsitektur. Taj Mahal di Agra
merupakan puncak karya arsitektur pada masanya, diikuti oleh Istana Fatpur Sikri peninggalan Akbar dan Masjid Raya Delhi di Lahore. Di kota Delhi Lama atau Old Delhi, lokasi bekas pusat kerajaan Mughal, terdapat Menara Qutub Minar, Masjid Jami' Quwwatul Islam, Makam Iltutmish, Benteng Alai Darwaza, Masjid Kirki, Makam Nasiruddin Humayun, Raja Mughal kedua. Di kota Hyderabad terdapat 4 menara benteng Charminar. Di kota Jaunpur berdiri tegak Masjid Jami' Atala. Yang ketiga, taman-taman kreasi Mughal menonjolkan gaya campuran yang harmonis antara Asia Tengah, Persia, Timur Tengah, dan lokal. Zaman keemasan. Selama masa kejayaannya, kerajaan Mughal menguasai wilayah yang sangat amat luas, meliputi Kabul, Lahore, Multan, Delhi, Agra, Maud, Allahabad, Ajmer, Gujarat, Melwa, Bihar, Bengal, Kandas, Berar, Kashmir, Bajipur, Golconda, Tahuri, dan Trichinopoli. Dalam bidang ekonomi, Mughal telah mengekspor kain ke Eropa. Kerajaan ini juga merupakan produsen rempah-rempah, gula, garam, wol, parfum, dan aneka produk lainnya. Di bidang pendidikan dan pengetahuan, Mughal juga mencapai prestasi yang gemilang. Bangunan seperti madrasah, masjid, dan perpustakaan tersebar di wilayah kekuasaan Mughal. Zaman kemunduran. Ada beberapa faktor terkait yang menyebabkan dinasti Mughal mengalami kemunduran pada masa 1,5 abad terakhir. Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, perebutan kekuasaan antara para penguasa Mughal. Yang kedua, semua pewaris tahta kerajaan pasca Aurangzeb adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Yang ketiga, kemerosotan moral dan gaya hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam menggunakan uang negara. Yang keempat, wilayah kerajaan yang begitu luas memberi peluang terjadinya disintegrasi. Daerah-daerah yang jatuh dari kota Delhi banyak yang melepaskan diri. Yang kelima, kondisi politik dan ekonomi yang lemah membawa stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai India tidak dapat dipantau oleh pasukan kerajaan Mughal. Faktor eksternal. Yang pertama, serangan dari Persia dan Afghanistan. Yang kedua, gerakan relivalis Hindu tumbuh pesat dan menampilkan diri sebagai gerakan anti-Islam. Yang ketiga, pukulan hebat dari Inggris terhadap kerajaan Mughal yang sedang sempoyongan mengakibatkan kerajaan ini jatuh dan ambruk untuk selamanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.